Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa ja'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah mushola Masjid Al-Hidayah Gria Citra Asri rahimahumullah. Mari pertama intinya kita bersyukur kepada Allah sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, kenikmatan sehingga di pagi hari kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena di saat yang sama banyak dari saudara kita yang ditakdirkan tidak bisa hadir di masjid ini, entah karena sholat sendiri di rumah, sakit atau bagaimanapun. Karena kalau kita lihat satu BCA ini berapa kakak? 130 yang hadir mungkin ya 20% sama 20%, kan nggak apa-apa, dan semua tidak juga ada yang tidak Islam juga. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari dunia hingga yaumul akhir. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Allah bersabda dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat padamu, dan bersyukurlah dan janganlah kamu berbuat kufur. Ayat tersebut menunjukkan bagaimana Allah itu sangat maha penyayang kepada kita semua, sehingga apapun sebetulnya yang harusnya sayang itu yang diminta juga akan dikasih. Bapak Ibu semua dulu sebelum menikah bersama calonnya, kalau Pak Ma'ruf dulu masih SMS kayak Mas ya, masih SMS belum bilang, di miss call aja udah marah, berarti ada SMS masuk ya marah. Nah, ini yang miss call ini ibaratnya yang punya alam semesta. Jadi semestinya kita juga bisa merasakan seperti itu. Kalau ada ya hati-hati yang bersegera untuk ke masjid. Nah, jadi tanda sayang juga Allah juga bersabda bahwasanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku akan kabulkan. Itu yang bilang Allah ya, bukan kita. Jadi itu juga menunjukkan bagaimana Allah memberi kepercayaan all out pada hambanya. Kalau ada meminta akan dikasih. Entah makasihnya dalam bentuk apa itu terserah, karena Allah Maha mengetahui. Nah, biasanya saya Purwokan dengan Sami ini levelnya masih ya meminta. Ya Allah, minta mobil saya ganti,
Pak, motor saya ganti efek, sebelumnya Supra Butut. Jadi keinginan-keinginan itu wajar saja, sehingga apapun boleh kita minta. Supaya termotivasi, kita sudah diberi tanda-tanda waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu mustajab yang mana Allah itu memberi semacam garansi bahwasanya doa kita terkabulkan. Misalnya di sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ba'da sholat. Jadi setelah sholat itu kita momen yang sangat penting, yang sangat mustajab. Jadi kalau kita tidak gunakan itu rugi besar. Ya memang kebiasaan kita mungkin karena kesibukan, jam kantor mepet dan sebagainya, jam kerja mepet, setelah sholat mak kencing, langsung keluar ya, nggak mau berdoa, bagi berzikir. Nah, dan itu salah satu waktu mustajab dan juga tempat kita, waktu kita untuk mengingat Allah, sebagaimana firman Allah tadi. Rasulullah SAW berpesan bahwasanya salah satu hikmah kenapa kita disuruh berzikir setelah sholat. Di sebagian tempat ada yang berzikir yang berjamaah, ada yang sendiri-sendiri, bahwa itu situasi di masyarakat berbeda-beda. Yang jelas Nabi Muhammad SAW berpesan bahwasanya barang siapa setelah sholat, terutama sholat 5 waktu, mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebesar buih di lautan. Buih di lautan itu tidak terhingga. Artinya itu momen-momen untuk kita, waktu untuk kita untuk bermuhasabah diri, mengingat Allah, mohon ampun, karena di sela-sela waktu sholat kita itu, ya kalau saya sendiri sering berbuat dosa, keluar rumah aja juga melakukan perbuatan maksiat. Jadi itu salah satu pencuci dosa kita. Kalau jam subuh kita berzikir, kemungkinan berbuat tidak baik ya sangat mungkin di era modern. Jadi menunggu zuhur berarti kita cuci dulu subuh, nanti zuhur dicuci dulu. Zuhur setelah sholat berzikir lagi, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Maghrib, asar, maghrib, isya, terus kita lakukan. Sehingga harapannya ya di sela-sela itu paling tidak kita sudah dicuci duluan. Sehingga tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk terus-menerus menggoda kita. Paling tidak ketika waktu sholat itu kita benar-benar maksimalkan, meskipun sebelumnya kita berbuat maksiat. Innal hasanat yudhibuna sayyi'at. Nabi Nabi bilang begitu. Perbuatan yang baik itu bisa menutup perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita berbuat maksiat, ya berarti segera beristighfar. Itu paling gampang. Jadi lihat HP, sebanyak maksiat. Lihat di luar banyak, kan? Ya semaksimal mungkin, sebisa-bisanya, sekuat tenaga, seiling-ilingnya ya kita mohon ampun pada Allah untuk
bisa diampuni dosanya, terutama setelah sholat. Karena itu mari saya mengajak pada diri saya pribadi dalam panjenengan sami semuanya, mari kita usahakan setiap sholat itu berzikir, minimal berdoa ya, berdoa kepada Allah SWT apa yang kita inginkan. InsyaAllah Bapak Ibu semuanya, jika waktu sholat tersebut dimaksimalkan, akan dijaga oleh Allah dari segala kemaksiatan, kemungkaran, segala perbuatan maksiat. InsyaAllah kita usahakan maksimal, tapi sekali lagi kita serahkan kepada Allah bahwasanya yang bisa kita lakukan ya segitu. Sehingga dalam falsafah Jawa itu ada sak bejo bencane wong kang eling isih bejo wong kang eling, apa sak bejo bencane wong kang lali isih bejo wong kang eling lawas padha. Jadi kita sepintar-pintar kita mengingat Allah juga kadang masih kebablasan. Kita kebablasan, segera berwaspada. Oh, ini harus kita kembalikan Allah. Jadi mari sekali lagi saya mengajak pada diri pribadi dan Bapak Ibu semuanya, kita tawakal, berserah diri kepada Allah, selalu mohon agar diberikan kemudahan untuk berzikir dan memohon ampun kepada Allah SWT. Saya kira demikian. Kurang lebih saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.